Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul Theriophyta atau tumbuhan paku yang beranggotakan saya sendiri Enda Lasma, teman saya Kiki Kusmira Dewi, dan Muda Mustari. Baik, saya akan menjelaskan tentang Theriophyta. Apa itu tumbuhan paku? Tumbuhan paku termasuk tumbuhan Cornus Bespora. Artinya dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Tumbuhan paku disebut Theriophyta berasal dari bahasa Yunani. Theriophyta diambil dari kata theron yang berarti sayap atau bulu, sedangkan phyta berarti tumbuhan. Sesuai dengan artinya, Theriophyta mempunyai susunan daun yang umumnya membentuk bangun sayap atau menyirip, dan pada bagian pucuk terdapat bulu-bulu. Daunnya membentuk gulung atau melingkar. Selanjutnya ada ciri-ciri dari tumbuhan paku. Yang pertama ada akar. Akar berupa yang pertama ada rhizoid. Kedua ada serabut akar. Rhizoid yaitu terdapat pada generasi gametofit, sedangkan serabut akar terjadi pada generasi sporofit. Yang kedua ada batang. Batang berupa protodium pada gametofit. Yang kedua ada batang sejati pada generasi stropofit. Selanjutnya ada struktur anatomi batang. Struktur anatomi batang terdiri atas 3. Yang pertama ada epidermis, korteks, dan silinder pusat. Epidermis mempunyai jaringan penguat yang terdiri dari sel-sel skerenkim. Kedua ada korteks, yaitu mengandung lubang atau ruang antar sel. Yang ketiga ada silinder pusat, terdiri dari film dan floem yang membentuk berkas atau pengangkut bertipe konsentrasi. Yang ketiga ada daun. Daun paku tumbuh di percabangan tulang daun, disebut dengan frond, dan keseluruhan daun dalam satu tangkai disebut dengan pinna. Berdasarkan ukurannya terbagi atas 2, yaitu yang pertama ada daun mikrofil, yang kedua ada daun makrofil. Daun mikrofil itu makrofil tersebut ukurannya kecil dan tipis, sedangkan daun makrofil ukurannya besar dan tipis. Selanjutnya, berdasarkan fungsinya terbagi atas 3. Yang pertama ada daun trofofit, yang kedua ada daun sporafit, yang ketiga ada trofosporafit. Daun trofofit yaitu berfungsi untuk berfotosintesis, sedangkan daun sporofit penghasil spora. Sedangkan trofosporofit, daun satu tangkai ada yang menghasilkan spora dan tidak ada menghasilkan spora. Yang keempat, tumbuhan paku memiliki 2 bentuk tubuh, yaitu bentuk gametofit dan bentuk sporofit. Yang kelima, berdasarkan spora yang dihasilkan. Ada 3 jenis tumbuhan paku, yaitu yang pertama ada paku homospor dan isospor, yaitu menghasilkan 1 jenis spora saja, mempunyai ukuran sama besar. Yang kedua ada paku heterospor, menghasilkan 2 spora, yaitu jantan dan betina. Sedangkan paku peralihan menghasilkan spora yang bentuk dan ukurannya sama. Selanjutnya saya akan menjelaskan habitat dan agihan. Secara garis besar, terdapat 5 kawasan yang menjadi habitat utama tumbuhan paku. Yang pertama, kawasan terbuka atau terdedah. Yang kedua, kawasan terlindung. Yang ketiga, paku memanjat. Yang keempat, epifit. Epifit ini dibagi menjadi 2, yaitu di kawasan terlindung dan di kawasan terbuka. Yang kelima, paku berhabitat di bebatuan dan di pinggiran sungai. Ya, saya akan menjelaskan perkembangbiakan tumbuhan paku. Yang pertama ada generasi sporofit atau aseksual. Spora dihasilkan oleh kotak spora disebut sebagai sporangium. Sporangium berkumpul dalam satu badan yang disebut dengan sorus, terdapat dalam 2 sporofit. Kemudian, spora keluar dari sporangium dan bila terjatuh di tempat yang cocok, maka akan terjadi pembuahan dan tumbuhnya zigot.
Kemudian zigot akan tumbuh dan berkembang menjadi sporofit dewasa. Yang kedua ada generasi gametofit atau seksual, di mana protalium akan membentuk arteridium sebagai alat kelamin jantan dan menghasilkan spermatozoa. Kemudian archegonium ini sebagai alat kelamin betina yang menghasilkan ovum. Selanjutnya ada hasil peleburan antara sperma dan ovum menghasilkan zigot yang kemudian akan tumbuh dan menjadi tumbuhan paku yang baru, di mana memiliki akar batang dan daun. Baiklah, yang terakhir ada siklus tumbuhan paku. Nah, yang pertama sporangium ini pecah dan spora tersebar. Kemudian spora tumbuh menjadi protalium, di mana protalium ini akan membentuk arteridium yang menghasilkan sperma dan archegonium yang akan menghasilkan sel telur. Nah, kemudian di sini terjadi fertilisasi, yaitu peleburan sperma dan ovum membentuk zigot. Zigot ini tumbuh dan menjadi sporofit muda, di mana sporofit muda ini tumbuh dan berkembang menjadi sporofit dewasa atau sporofit sempurna. Selanjutnya, sporofit menghasilkan sporangium yang berisi spora. Nah, kemudian akan kembali ke siklus awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunda Mustari. Di sini saya akan menjelaskan klasifikasi dari tanaman paku. Klasifikasi tanaman paku dibedakan dalam 4 kelas, yaitu kelas pertama adalah kelas Psilopitinae atau disebut juga paku purba. Yang kedua adalah kelas Lycopodinae atau disebut juga paku rambat atau paku kawat. Yang ketiga adalah kelas Equisitinae atau disebut juga paku ekor kuda. Yang keempat adalah kelas Pilisinae atau paku sejati. Berikut adalah gambar-gambar dari paku tersebut. Ya kan? Ada paku purba, paku kawat, paku ekor kuda. Walaupun nggak kelihatan sih kayak ekor kuda, nggak tahu, bukan saya yang ngasih nama. Yang keempat ini adalah paku sejati, ya, paku yang biasa-biasa kita lihat. Baiklah, manfaat bagi kehidupan. Manfaat bagi kehidupan sudah pasti dong sebagai sayur-sayuran, ya kan. Siapa sih yang nggak pernah makan paku? Kurang epic hidup lo kalau nggak pernah makan paku, ya. Yang kedua adalah obat penyembuh luka. Ya kah? Pokoknya begitu. Yang ketiga adalah sebagai pupuk organik. Yang keempat sebagai tanaman hias. Yang kelima bahan membuat kerangka bunga. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kalau ada yang kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.